Republik Islam Pakistan adalah sebuah negara yang memiliki peran penting di kawasan Asia Selatan. Sejak kelahirannya pada tahun 1947, Pakistan tidak hanya menghadapi konflik dengan tetangganya, India, tetapi juga pergolakan internal yang belum terselesaikan hingga hari ini. Dengan jumlah penduduk sekitar 241 juta jiwa, Pakistan menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Namun, dari total jumlah tersebut, lebih dari 39,5% hidup di bawah garis kemiskinan multidimensi. Angka ini menempatkan Pakistan dalam daftar negara dengan indeks pembangunan manusia terendah di Asia. Sejarah mencatat bahwa wilayah yang kini disebut Pakistan dulunya merupakan bagian dari peradaban Lembah Indus, salah satu peradaban tertua di dunia bersama Mesopotamia dan Mesir kuno. Kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa menjadi bukti kejayaan peradaban yang telah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Wilayah ini kemudian mengalami berbagai transformasi budaya dan agama akibat kedatangan bangsa Indo-Eropa sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Perkembangan agama Hindu pun mulai mendominasi wilayah tersebut, ditandai dengan penyusunan kitab Weda dan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Maurya dan Gupta. Kedatangan agama Islam di wilayah ini dimulai sejak abad ke-10 melalui invasi dari Kesultanan Ghazni. Setelah itu, dinasti-dinasti Muslim seperti Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal berkuasa di wilayah yang kini dikenal sebagai Pakistan dan India modern. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, ketegangan antara umat Hindu dan Muslim meningkat karena kebijakan Islam yang keras. Konflik ini menjadi dasar bagi lahirnya ide pemisahan wilayah berdasarkan agama pada masa penjajahan Inggris. Pada tahun 1858, setelah pemberontakan Sepoy gagal, kekuasaan Inggris atas wilayah India semakin kuat. Strategi mereka untuk memecah belah membuat wilayah India dibagi menjadi lebih dari 500 kerajaan kepangeran. Ketika Inggris menyatakan akan memberikan kemerdekaan pada tahun 1948, Muhammad Ali Jinnah, tokoh Liga Muslim, menentang ide tersebut. Ia menginginkan pembagian wilayah menjadi dua negara, satu untuk umat Hindu dan satu lagi untuk umat Muslim. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan merdeka, disusul oleh India pada tanggal 15 Agustus. Pembagian ini memicu perpindahan massal penduduk serta pertumpahan darah yang menewaskan lebih dari 1 juta orang. Setelah kemerdekaan, Pakistan terbagi menjadi dua wilayah, Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang dipisahkan oleh lebih dari 1000 km wilayah India. Konflik antara kedua wilayah ini terus berlangsung hingga tahun 1971, ketika Pakistan Timur memisahkan diri dan menjadi negara baru bernama Bangladesh. Proses pemisahan ini didukung oleh India, yang secara militer membantu pasukan pemberontak di Bangladesh. Hal ini menambah ketegangan antara India dan Pakistan, yang hingga kini belum sepenuhnya reda. Di dalam negeri, Pakistan menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Salah satunya adalah konflik di Provinsi Balochistan, wilayah terluas di Pakistan, yang mencakup sekitar 40% dari luas total negara. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, tembaga, dan emas. Sayangnya, sekitar 70% dari penduduk provinsi ini hidup di bawah garis kemiskinan multidimensi. Ketimpangan ini memicu berbagai pemberontakan dari kelompok nasionalis Baloch yang menuntut kemerdekaan atau otonomi penuh. Tidak hanya itu, pada tanggal 8 Mei tahun 2025 lalu, kelompok separatis Baloch mengumumkan berdirinya Republik Demokratik Balochistan. Meskipun deklarasi ini belum diakui oleh negara manapun, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ini menjadi simbol ketidakpuasan masyarakat Baloch terhadap pemerintah pusat Pakistan. Militer Pakistan pun diduga melakukan uji coba senjata nuklir di wilayah tersebut pada tahun 1998, meningkatkan risiko kesehatan bagi warga lokal akibat paparan radiasi. Selain masalah internal, Pakistan juga dikenal memiliki kekuatan militer yang cukup besar. Menurut data dari International Institute for Strategic Studies, Pakistan memiliki sekitar 660.000 personel militer aktif,
menjadikannya sebagai angkatan bersenjata terbesar ke-7 di dunia. Selain jumlah personel yang besar, Pakistan juga memiliki lebih dari 2.600 tank, sekitar 18.000 kendaraan tempur, lapis baja 100, 21 kapal laut, termasuk 8 kapal selam, dan lebih dari 1.400 pesawat tempur. Pakistan juga memiliki senjata nuklir, menjadikannya satu-satunya negara mayoritas Muslim yang memiliki senjata pemusnah massal tersebut. Hubungan militer Pakistan dengan negara lain juga sangat strategis. Pakistan memiliki hubungan erat dengan Tiongkok, termasuk kerjasama pengembangan teknologi pertahanan seperti jet tempur, JF-17, Thunder, dan tank Al-Khalid. Di sisi lain, Pakistan juga menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, terutama dalam konteks keamanan regional dan operasi anti-terorisme. Status Pakistan sebagai mitra utama non-NATO dari Amerika Serikat menunjukkan posisi geopolitik yang kompleks dari negara ini. Dari segi potensi pariwisata, Pakistan memiliki banyak situs budaya dan alam yang memukau. Salah satunya adalah wilayah Gilgit-Baltistan, yang menjadi lokasi Gunung Nanga Parbat, gunung tertinggi ke-9 di dunia. Selain itu, kota Lahore menjadi pusat budaya dan sejarah dengan bangunan-bangunan megah peninggalan Kekaisaran Mughal, seperti Benteng Lahore, Masjid Badshahi, dan Taman Shalimar. Sayangnya, infrastruktur pariwisata di Pakistan masih sangat minim, dan beberapa wilayah dianggap berbahaya bagi wisatawan asing akibat konflik bersenjata dan aksi terorisme sporadis. Secara demografi, Pakistan memiliki struktur usia yang sangat muda. Usia rata-rata penduduk Pakistan adalah 22,7 tahun, menjadikannya salah satu negara dengan populasi termuda di Asia. Tingkat kelahiran yang tinggi. Rata-rata seorang wanita Pakistan memiliki 3,5 anak sepanjang hidupnya, menjadi faktor utama dalam pertumbuhan populasi yang cepat. Namun, pertumbuhan populasi yang tinggi juga menimbulkan tantangan besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Masalah ekonomi juga menjadi beban berat bagi Pakistan. Meskipun memiliki potensi industri tekstil, pertambangan, dan pertanian, Pakistan masih bergantung pada pinjaman internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi nasionalnya. Inflasi tinggi, korupsi, dan kurangnya reformasi struktural membuat perekonomian Pakistan sulit berkembang secara signifikan. Upah minimum nasional yang rendah, sekitar Rp37.000 per bulan, atau sekitar Rp2.100.000, mencerminkan kondisi ekonomi yang masih rapuh. Dalam konteks global, Pakistan berada dalam situasi yang rumit. Di satu sisi, ia memiliki hubungan erat dengan Tiongkok, tetapi di sisi lain, ia juga tetap menjaga hubungan dengan Amerika Serikat. Di kawasan, Pakistan terus berseteru dengan India, baik dalam isu Kashmir maupun dukungan terhadap kelompok separatis di masing-masing wilayah. India diduga mendukung gerakan separatis di Balochistan, sementara Pakistan diyakini mendanai kelompok pemberontak di Kashmir. Situasi ini menciptakan lingkaran ketegangan yang sulit diputus. Jadi, Pakistan adalah negara yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, ia memiliki warisan budaya yang kaya dan kekuatan militer yang besar. Di sisi lain, ia terjebak dalam konflik internal, ketimpangan ekonomi, dan tekanan geopolitik yang intens. Apakah Pakistan mampu keluar dari bayang-bayang konflik dan kemiskinan? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas, mengatasi ketimpangan, serta menjalin hubungan internasional yang lebih produktif. Bagaimana menurutmu? Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang fakta-fakta menarik seputar Pakistan dan negara-negara lain di dunia, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Sampai jumpa!